Selamat pagi pemirsa semua, kembali bersama saya Dr. Refli di saluran Dr. Refli Channel. Pagi ini kita akan membahas berita terbaru terkait dengan update konflik Hamas dan Israel, yaitu konflik Palestina dan Israel. Sebagaimana kita ketahui, peperangan antara Hamas dan Israel ini sebenarnya sudah sangat lama, karena Hamas menuntut pembebasan dan kemerdekaan penuh atas wilayahnya, sementara Israel juga menginginkan keamanan terhadap wilayahnya dari gangguan Hamas yang mereka anggap teroris. Sementara dari sisi Hamas sendiri, mereka mengklaim ini adalah tanah air mereka, sehingga mereka wajib mempertahankannya dan tidak mungkin mereka diusir dari negaranya. Artinya mereka mempertahankan tanah airnya adalah upaya mereka untuk menjaga keutuhan negara mereka. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat mendasar sekali antara cita-cita kedua negara ini, di mana Hamas menuntut kemerdekaan penuh, karena sebagaimana kita ketahui kondisi Hamas saat ini itu sangat diblokade oleh kekuasaan Israel, sehingga apapun yang mereka peroleh itu di bawah pengawasan Israel. Artinya secara kemerdekaan dan hak asasi manusia mereka memang tidak terpenuhi karena adanya perluasan wilayah oleh Israel dan kontrol yang ketat oleh Israel. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hamas. Mereka melakukan perjuangan, namun Barat mengklaim mereka adalah teroris. Pada dasarnya itu adalah dua cara orang memandang, tergantung dari sudut pandang dan keinginan mereka. Tentunya di negara yang merdeka itu tidak boleh ada penjajahan, karena PBB telah melindungi seluruh negara yang merdeka itu di bawah naungan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengedepankan perdamaian dan kehidupan masyarakat dengan menegakkan hak asasi manusia yang penuh. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui, hal itu tidak terjadi di Gaza, terutama bagi kehidupan masyarakat Palestina. Kenapa itu terjadi? Tentu hal ini tidak terlepas dari sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat, yang terkadang tidak adil dalam membela menegakkan hukum hak asasi manusia kepada masyarakat, di mana kekejaman Israel terkadang hanya dibiarkan dan diabaikan oleh Amerika dan malah didukung ketika ada kepentingan-kepentingan mereka di sana. Nah, hal ini tentu menimbulkan perjuangan dari masyarakat Palestina, terutama Hamas, yang menginginkan kemerdekaan penuh terhadap wilayahnya. Kemerdekaan penuh ini terus digencarkan oleh Hamas dengan kekuatan-kekuatan lokal, tetapi membuat tentara-tentara Israel kewalahan dalam menghadapinya. Eskalasi memuncak terjadi ketika tanggal 7 Oktober 2023 antara Hamas dan Israel kembali memuncak ketika Hamas menyerbu Israel di selatan, yang mana penyerbuan ini memakan korban sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera berdasarkan informasi dari BBC News dan Reuters. Dan konflik ini terus direspon dengan reaktif oleh Netanyahu sebagai pimpinan Israel dengan melakukan serangan besar-besaran kepada Hamas. Mereka melakukan serangan darat dan udara. Namun apa yang terjadi? Ternyata prediksi Netanyahu untuk mengalahkan Hamas dalam waktu singkat tidak tercapai. Kenapa? Karena Hamas memiliki jihad yang tinggi. Mereka siap mati untuk berperang. Sementara dari Israel, mereka hanya diwajibkan berperang atas pimpinan presiden mereka. Nah, inilah ada dua perspektif yang tentunya eskalasi konflik akan terus terjadi dan sulit untuk mencapai perdamaian, karena yang satu ingin memiliki kemerdekaan penuh atas wilayahnya, sementara Israel ingin berkuasa atas wilayah tersebut. Ini tentu melanggar HAM pada dasarnya. Nah, apa yang perlu kita
lihat perkembangannya saat ini. Israel kembali menyerang Palestina pada tanggal 18 Maret yang menyebabkan Houthi meresponnya dengan menyerang balik Israel sebagai bentuk solidaritas Houthi terhadap pembebasan negara Palestina. Nah, namun di awal penyerangan itu Hamas tidak langsung menyerang. Sehari sesudahnya baru Hamas muncul melakukan penyerangan balasan kepada Israel. Nah, berita terbaru yang terupdate saat ini adalah bagaimana upaya daripada Amerika, Qatar, dan Mesir kembali melakukan mediasi untuk melakukan kesepakatan bersama antara Hamas dan Netanyahu sebagai Presiden Israel, Perdana Menteri Israel, untuk melakukan gencatan senjata kembali, untuk gencatan senjata 50 hari ke depan dengan syarat yaitu pembebasan 5 orang warga Israel dan permintaan warga Palestina agar tentara Israel mundur dari Palestina, agar mereka, masyarakat Palestina, kembali hidup normal dan menginginkan hidup normal, sementara sandera-sandera juga menginginkan untuk mereka dibebaskan, terutama keluarga para sandera itu memprotes Netanyahu karena mereka menganggap penyerangan kembali kepada Palestina tersebut adalah upaya mereka gagal untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, sehingga peluang untuk pembebasan keluarga mereka yang tersandra itu semakin kecil. Nah, muncullah demo-demo warga Palestina kepada Netanyahu agar para sandera itu dituntut untuk dibebaskan sebagai tanggung jawab negara Israel. Lalu apa respon daripada Israel? Mereka menganggap dan mengabaikan hal itu. Kesepakatan mediasi yang dipelopori oleh Amerika, Qatar, dan Mesir adalah bagaimana dilakukan gencatan senjata 50 hari ke depan, terutama sekali dalam rangka umat Islam menyambut Hari Raya Suci, Hari Raya Idul Fitri, untuk merayakan kemenangan mereka setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu agar gencatan senjata dapat tercapai 50 hari ke depan dengan syarat kembali membebaskan sandera Israel dan juga mundurnya tentara Israel dari Palestina. Nah, hal ini sepertinya peluangnya sangat kecil. Kenapa? Karena permintaan Israel adalah untuk jangka panjang, yaitu keamanan bagi negara mereka. Mereka menginginkan agar Hamas melucuti senjatanya dan tidak lagi memberontak. Apalagi opini dari Presiden terbaru Amerika Serikat Donald Trump menginginkan agar masyarakat Israel dievakuasi ke negara lain. Hal ini tentu tidak memberikan solusi yang benar pada dasarnya kalau menurut kami. Tetapi hal itu adalah situasi politik antar negara-negara Barat yang mengangkangi kemerdekaan Palestina. Palestina sulit untuk mencapai kemerdekaan itu dikarenakan apapun resolusi PBB yang ditawarkan untuk mencapai kemerdekaan terhadap Palestina itu selalu dihak veto oleh Amerika sebagai sekutunya Israel. Hal inilah yang sulit untuk mencapai perdamaian abadi di Palestina. Sementara masyarakat Palestina sangat menginginkan kehidupan yang damai, kehidupan yang normal seperti sedia kala. Namun hal itu sulit mereka wujudkan karena mereka tentu akan membela tanah air mereka sebagai rumah mereka. Mereka tidak ingin rumah mereka dicaplok oleh Israel, dan itu adalah hak-hak mereka yang harus dilindungi. Namun apapun yang dibuat dalam resolusi PBB itu tidak selalu gagal. Karena apa? Karena ada sekutu mereka yaitu Amerika yang selalu membatalkan resolusi yang ditetapkan oleh PBB.
Perkembangan terbaru terkait dengan Sandra saat ini sebagai tawaran untuk melaksanakan gencatan senjata yang kedua yang diharapkan dapat terlaksana di awal bulan suci bulan Syawal ini dalam rangka menghormati Hari Raya Idul Fitri ini seperti peluangnya sangat kecil. Kenapa? Karena di antara kedua belah pihak baik Hamas maupun Israel memiliki dua tuntutan yang berbeda. Israel menginginkan gencatan senjata Hamas. Hamas melucuti senjatanya dan tidak lagi melakukan perlawanan. Sementara Hamas menginginkan Israel memberikan kemerdekaan penuh terhadap masyarakat Gaza dan tidak lagi di bawah kontrol mereka. Hal inilah dua cita-cita yang sangat berbeda yang selalu bertabrakan. Dan pada akhirnya eskalasi konflik tentu akan terus berlangsung dalam waktu lama. Setidaknya upaya untuk melakukan gencatan senjata 50 hari ke depan ini adalah keinginan untuk kembali melakukan negosiasi agar masyarakat dapat kembali hidup normal di Hari Raya Idul Fitri ini dengan menawarkan pembebasan 5 sandera Israel yang terbaru. Namun sepertinya Netanyahu mengabaikan resolusi ini atau permintaan ini. Karena apa? Karena mereka menginginkan Israel dapat menguasai dan menginginkan keamanan yang penuh dengan Hamas menutupi senjatanya dan tidak lagi melakukan perlawanan. Inilah kondisi yang tentunya tidak mungkin dicapai, sehingga peluang untuk negosiasi ini sulit dilakukan. Hamas pun merilis video Sandra Elkanah Bohbot yang mana melalui rilisnya di Media X itu atas permintaan Elkanah Bohbot sendiri, bukan atas paksaan. Di sana Elkanah Bohbot meminta agar ia dibebaskan dengan 24 sandera lainnya. Karena Elkanah Bohbot menceritakan bahwa kehidupannya sebagai sandera itu merasa sangat kesulitan sekali. Dengan penderitaan asma yang ia alami, tidur di kasur yang berjamur, tidur di bawah atau di dalam terowongan yang sangat dalam, hal itu sangat menyulitkan mereka sekali. Tambah lagi makanan yang tidak ada, kesulitan minuman dan makanan menjadikan tahanan semakin sulit dalam bertahan hidup. Hamas mempublish video ini adalah upaya mereka untuk memperoleh perdamaian, dalam arti menawarkan gencatan senjata kepada Israel, bahwasanya permintaan daripada sandera adalah ingin mereka dibebaskan. Dan Elkanah Bohbot juga memprotes Netanyahu terhadap pemboman Israel yang mereka dengar hampir setiap hari di Gaza. Itu sangat menyedihkan hati mereka, dan mereka ingin selamat dari sandera Hamas karena kesulitan makanan, kesulitan hidup, dan rindu dengan keluarga, rindu dengan anak-anak mereka. Dan yang sangat mengkhawatirkan, membuat ia sedih adalah ia takut mati karena kondisi yang begitu sulit di Gaza. Inilah bentuk rilis terakhir dari video Elkanah Bohbot yang disiarkan oleh Hamas melalui Media X pada tanggal 29 Maret 2025. Namun reaksi daripada Netanyahu dan itu melihatnya sebagai perang psikologis. Padahal Hamas menawarkan beginilah kondisi sandera karena kesulitan makanan yang mereka peroleh. Memang kesulitan karena tidak ada bantuan yang masuk karena diblokade oleh Israel. Begitu juga lah yang dialami oleh masyarakat Palestina pada dasarnya. Namun karena kekuasaan, Netanyahu mengabaikan hal itu. Hanya memikirkan bagaimana mereka bisa menguasai dan hidup aman dengan Hamas tidak melawan. Hal ini tentu sulit untuk dicapai. Setiap yang ditekan, setiap yang diserang, dan setiap yang ditindas, tentu mereka akan melawan. Karena kemerdekaan itu adalah milik hak segala bangsa. Dan kemerdekaan itu adalah cita-cita masyarakat dunia
yang menginginkan adanya perdamaian abadi di muka bumi ini. Namun hal itu sepertinya sulit untuk tercapai karena ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi debatable yang mungkin pemirsa bisa melihat dari berbagai sisi dan bisa berkomentar juga di sini. Silahkan berikan komentarnya. Bagaimana menurut pemirsa terhadap kondisi ini? Gencatan senjata yang diupayakan dalam waktu dekat ini sepertinya menurut BBC Reuters itu sulit untuk dicapai karena sulit untuk menyepakati negosiasi yang ditawarkan oleh Amerika, Mesir dan Qatar antara Hamas dan Israel, di mana Israel menginginkan Hamas melucuti senjatanya dan tidak lagi memberontak, sedangkan hal itu tidak mungkin dilakukan Hamas karena mereka membela tanah airnya. Mereka merasa dijajah, tentu mereka ingin merebut kembali kemerdekaan dengan hidup merdeka dan damai. Sekianlah berita terupdate pagi ini. Silahkan kemukakan komentar dari berbagai sudut pandang di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti terus berita terupdate, terutama analisis mendalam terhadap berita terupdate setiap harinya di Dr. Refli Channel. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita update terbaru. Terima kasih.